Ketua DPW Perindo NTB Khairul Rizal mempertanyakan hasil survei yang dilakukan Poltreking Indonesia, di mana nama Tuan Guru Bajang TGP Muhammad Zainul Majdi seolah-olah tak dimasukkan pada survei simulasi 20 nama calon wakil presiden pilihan publik. Padahal jelas pada survei simulasi 20 nama calon presiden capres TGP masuk dan meraih presentasi pilihan yang sama dengan 17 nama calon yang lain selain Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang memang meraih pilihan terbanyak. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan rekan Ahmad Wawan Sugandika, reporter Tribun Lombok. Silakan laporan Anda, rekan Ahmad Wawan. Ya, terima kasih rekan Dina. Selamat siang, saya ucapkan dari Nusa Tenggara Barat. Memang pada kita ketahui sendiri pada Jumat tanggal 28 April 2023 kemarin itu Poltreking Indonesia telah merilis 20 simulasi nama capres dan cawapres untuk pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, pada 20 simulasi 20 nama capres itu jelas tertera di dalamnya Tuan Guru Bajang atau Muhammad Zainul Majdi yang berada pada posisi ke-19 di sana. 15 begitu. Di posisi 15 sebagai calon presiden untuk pilihan terbanyak dari masyarakat yang ada begitu, dengan presentasi yang didapatkan PJB pada saat itu sekitar 2,6 ya, 2,6%. Persentasi yang didapatkan atau voting yang didapatkan PJB itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang didapatkan oleh 17 nama capres yang lain, semisal Ridwan Kamil, kemudian Puan Maharani, yang memang rata-rata mendapatkan persentase margin error ya, atau kisaran 3%. Nah, kemudian tetapi masalahnya yang dipertanyakan kemudian oleh Ketua DPW Dewan Perwakilan Ketua DPW Perindo NTB yakni Khairul Rizal itu kenapa pada saat PJB itu dimasukkan pada polling untuk 20 simulasi nama capres, PJB tidak dimasukkan kembali di polling 20 simulasi calon wakil presiden, sedangkan 17 nama selain daripada nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang memang berada pada urutan pertama dengan suara terbanyak, itu kandidatnya masuk dalam kategori cawapres. Hal ini kemudian dipertanyakan oleh Khairul Rizal menjawab tribunlombok.com beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan besarnya ada apa? Sehingga kemudian Khairul Rizal ini menginginkan adalah semacam jawaban yang dilakukan atau dilontarkan oleh Direktur untuk Poltreking Indonesia, di mana karena hasil survei yang terbit pada tanggal 28 April 2023 lalu itu sangat merugikan nama dari Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, dan juga merugikan Partai Perindo, karena pada beberapa waktu lalu secara tegas Perindo juga mengatakan bahwa TGB Zainul Majdi ini akan menjadi kandidat kuat dari partai besutan Haritano itu untuk menjadi calon wakil presiden. Hingga tempat Haritano menyatakan siapapun calon presidennya, TGB adalah wakil presidennya. Nah, kemudian dari hasil survei yang dilakukan oleh Poltreking ini diharapkan juga oleh Rizal itu menjadi sebuah pembelajaran bagi survei yang lain untuk lebih profesional dalam melakukan survei. Karena kita ketahui sendiri
survei calon presiden dan survei calon wakil presiden ini adalah menjadi data kuat begitu, menjadi fondasi kuat nanti masyarakat memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya pada kontestasi elektoral 2024 mendatang. Itu kiranya laporan singkat saya pada Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Ahmad Wawan, Sugandika, reporter Tribun Lombok. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, Tribuners. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Luwu menggelar rapat koordinasi pencalonan anggota DPRD Provinsi Sulsel dan DPRD Kabupaten Luwu. Rapat tersebut dilaksanakan di The Zul Cafe and Resto, Kota Belopa, Kabupaten Luwu. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Abdullah Sape Ampin Maja mengingatkan para bacalek dan partai politik untuk menyiapkan administrasi pendaftaran. Mengingat proses pendaftaran bacalek memiliki interval waktu yang cukup singkat mulai 1 hingga 14 Mei 2023. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Sauki, wartawan Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Sauki. Ya, baik, rekan Justina, betul sekali. Kemarin KPU Kabupaten Luwu melakukan rapat koordinasi terkait pendaftaran bacalek DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten di Cafe Desel Kota Belopa, Kabupaten Luwu. Di sana KPU Luwu mengundang beberapa pengurus partai politik, kemudian dengan Dinas Kesehatan, dan juga ada perwakilan dari BNN. Di situ KPU Luwu, Komisioner KPU Luwu, Abdullah Sape Amin Maja menjelaskan tentang bagaimana kelengkapan administrasi yang harus disiapkan oleh para bacalek atau partai politik pengusung yang akan mendaftar sebagai calon DPRD Kabupaten Luwu kelak. Di sini karena interval waktu pendaftaran yang hanya dimulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14, pada waktu itu Pak Sape, Komisioner KPU Luwu, menyampaikan kepada beberapa dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan BNN untuk mempermudah pengurusan seperti kartu keterangan sehat dan bebas narkoba untuk para bacalek yang akan mendaftar pada Pileg 2024 mendatang. Baik, mungkin itu saja. Saya kembali ke rekan Justina. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Sauki, wartawan Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Sejak beberapa bulan lalu, jajaran KIP Biroen bersama perangkat bawahnya, mulai dari PPK, PPS, Pantarlih, melaksanakan tugasnya melakukan pendataan pemilih menghadapi pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Jumlah penduduk Biroen berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekira 400.000 jiwa. Data sementara jumlah pemilih dari 400.000 jiwa yang masuk dalam daftar pemilih sementara DPS wilayah kerja KIP Biroen untuk pemilu 2024 mendatang tercatat 317.217 orang. Lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Yusmandin Idris, wartawan Serambi News. Silakan laporan Anda, rekan Yusmandin. Ya, terima kasih, Justina. Data DPS yang dirangkum, yang dikerjakan Timur di Biren, dari 400.000 jiwa lebih yang tersebar di 17 kecamatan. Terakhir hingga saat ini DPS Biren 317.217 jiwa. Data tersebut tersebar mulai dari Kecamatan Tamalanga, Simpang Mamtam, Pandrah, Jenip, kemudian Bimbang, Kudada, Jumpa, setelah Jumpa, Tuli, Kota Juang, Kuala, kemudian Kecamatan Pesangan, Satu, dan Selatan, Jangka, terus ke Makmur, Gandapura, dan Kutablang. Dari sebaran DPS tersebut, adalah DPS yang paling banyak adalah di Kecamatan Pesangan mencapai 38.652, kemudian Kota Juang tercatat 34.408 jiwa, kemudian Jempa sebanyak 26.588 jiwa. Sedangkan DPS paling sedikit adalah Kecamatan Pandrah 6.389 jiwa, kemudian Bimbang 8.708 jiwa, dan Pesangan Sibelah Krueng 896
jiwa. Sebaran tersebut yang mencakup dari 17 kecamatan itu 3 kecamatan yang paling banyak dan 3 kecamatan yang paling sedikit. Untuk pemilu 2024 posisi DPR Kabinet masih 40 kursi dan data DPS yang dirangkum Timbuk akan terus diperbaiki sesuai dengan data. Mungkin ada yang nanti ada pindah alamat atau katakanlah meninggal dunia, dan kita terus melakukan pendataan di lapangan dan melakukan rapat pleno dan nantinya jadi data akhir pada mereka. Demikian Justina. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yusmanin Idris, wartawan Serambi News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Ketua KIP Biren Agusni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa daftar pemilih sementara DPS untuk pemilu tahun 2024 Kabupaten Biren berjumlah 311.217 orang, di mana jumlah pemilih laki-laki 152.923 dan kemudian jumlah pemilih perempuan 164.294 orang yang terdiri dari 1.359 TPS dari 609 desa di 17 kecamatan. Hasil data ini adalah data yang dilakukan proses pemutakhiran data pemilih oleh Pantarlih yang dilaksanakan oleh Pantarlih di tingkat desa dan kemudian diplenokan kembali di tingkat Gempung oleh PPS, kemudian direkap kembali di tingkat kecamatan oleh PPK, dan kemudian kami tetapkan sebagai daftar pemilih untuk pemilu tahun 2024 oleh TIP Kabupaten Biren pada tanggal 5 April 2023. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tanah Toraja dan KPU Kabupaten Toraja Utara beberapa hari lalu menyelenggarakan sosialisasi pencalonan anggota DPRD di masing-masing kabupaten. Kedua Ketua Komisioner KPU Tanah Toraja juga KPU Toraja Utara mengatakan pentingnya kesesuaian pengisian formulir sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan Fridi Samuel, wartawan Tribun Toraja. Silakan laporan Anda, rekan Fridi Samuel. Iya, selamat siang Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi beberapa hari yang lalu KPU Tanah Toraja dan KPU Kabupaten Toraja Utara mengadakan sosialisasi pendaftaran bagi calon anggota Dewan di 2 kabupaten tersebut. Penekanan dari kedua komisioner, baik dari komisioner KPU Tanah Toraja maupun komisioner KPU Toraja Utara, menekankan bahwa pentingnya bagi para peserta parpol dalam hal ini mendaftarkan bacaleknya ke depan untuk memenuhi standar-standar administrasi yang ada. Perlu diketahui karena beberapa pemilu sebelumnya baik KPU di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara ada satu hal yang sangat disoroti terkait kurang mengertinya admin tiap partai politik dalam menyiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk bakal calegnya, sehingga beberapa tahun kemarin pada saat pemilu banyaknya bacaleg yang merasa dirugikan oleh parpol dalam hal ini ketika mereka ingin mendaftar di KPU terkait bacalek mereka. Jadi pentingnya di sini KPU menyampaikan pentingnya bahwa terkait persyaratan administrasi bacalek yang akan dilakukan oleh admin dari masing-masing parpol tersebut di 2 kabupaten, baik Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Seperti itu Justina, dan saya kembalikan ke studio. Selamat siang. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Fridi Samuel, wartawan Tribun Toraja. Selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginjakkan kaki di kota Makassar pada Jumat 28 April 2023 malam. Setibanya di kota Daeng, Ganjar Pranowo langsung menyantap palu basah di Jalan Serigala. Ia didampingi Ketua DPD PDIP Sulsel, Ridwan Andi Witiri dan Rudi Peter Godi. Setelahnya Ganjar Pranowo menyempatkan diri mampir di kantor DPD PDIP Sulsel. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut gembira kader PDIP Sulsel.
Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Fakih, wartawan Tribun Timur. Silakan laporan Anda, rekan Fakih. Baik, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akhirnya tiba di Kota Makassar pada hari Jumat 28 April 2023 malam. Setibanya di Kota Makassar, Ganjar Pranowo disambut Ketua DPD PDIP Sulsel, Ridwan Andi Witiri bersama sekretarisnya Rudi Petergoni dan puluhan relawan ataupun kader PDI Perjuangan. Setibanya di Kota Makassar, Ganjar Pranowo langsung menuju ke Palu Basa Serigala untuk santap malam bersama kader PDIP lainnya. Usai santap malam, Ganjar Pranowo menyempatkan diri mampir ke kantor DPD PDIP Sulsel, Jalan Bawah Karaeng, untuk menyapa puluhan kader PDIP yang sudah menunggu kedatangan Ganjar Pranowo. Di kantor DPD PDIP Sulsel ini, Ganjar Pranowo mengkonsolidasikan ataupun berbincang banyak dengan para kader terkait strategi kemenangan menuju pemilu 2024. Ganjar memberikan suntikan semangat bagi para kader yang akan ikut dalam pemilu walaupun sebagai calon legislatif maupun eksekutif. Ganjar bahkan memberikan suntikan semangat dan mengatakan bahwa PDIP di pemilu 2024 harus mencatatkan hat-trick kemenangan baik itu di tingkat legislatif maupun eksekutif. Kedatangan Ganjar Pranowo ke Kota Makassar dalam rangka menghadiri pelaksanaan Hari Otonomi Daerah yang ke-27 yang berpusat di Kota Makassar pagi hari ini, Sabtu 29 April 2023. Pagi hari tadi, Ganjar Pranowo datang ke Pantai Losari untuk mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27. Usai upacara, Ganjar Pranowo diserbu masyarakat Sulawesi Selatan untuk bersuah foto bersama. Tak lama kemudian, Ganjar harus kembali lagi pulang ke Jakarta. Baik, seperti itu. Ya, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Fakih, wartawan Tribun Timur, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kita anggota partai, kita kader partai, punya partai, dan di situ ditulis 5 mantap itu. Mantap ideologi, organisasi, kader, program, sampai sumber daya. Kalau itu well consolidated, maka sebenarnya kita berkompetisi itu dengan penuh keyakinan. Tidak akan surut mental kita. Apalagi orang yang sudah selamat. Katanya kalau teriaknya sudah wako, wah. Itu bikin bergetar semua orang. Nah, saya sampaikan dalam pidato itu bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka disebut memberi sinyal kuat semakin mendekatnya Sandiaga Uno kepada Ganjar Pranowo. Isyarat tersebut diduga berasal dari unggahan Gibran di media sosial pribadinya baru-baru ini. Diketahui Gibran sempat mengunggah foto capres PDIP Ganjar Pranowo bersanding dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno di Twitter. Gibran mengunggah foto Ganjar dengan Sandiaga pada Kamis 27 April 2023 kemarin. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo. Silakan laporan Anda, rekan Andreas Kris. Ya, terima kasih rekan Justina di studio dan selamat siang Tribuners. Terkait unggahan Gibran Rakabuming yang mengunggah foto Sandiaga Uno dan Ganjar Pranowo berdampingan, waktu ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tidak berkomentar banyak mengenai unggahan tersebut. Namun menurut Gibran, unggahan tersebut bagus, hanya seperti itu. Kembali lagi ditanyai oleh rekan-rekan wartawan, Gibran hanya mengatakan dia memberi opsi kepada masyarakat. Opsi apa yang dipertanyakan itu tidak dijawab dengan lengkap oleh Gibran. Hal itu seperti dengan disambut dengan sebelumnya Ketua DPC P3 Solo sempat menyebut nama Sandiaga Uno yang akan disandingkan dengan
Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Namun baru-baru ini Sandiaga Uno yang datang ke Solo ditemani Gibran masih belum berkomentar banyak mengenai apakah benar isu dirinya akan didampingkan dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Demikian laporan dari Solo, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih atas laporan Anda, rekan Andreas Kris, wartawan Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, Tribuners. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sumringah hingga berjoget saat menerima kedatangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin. Pertemuan berlangsung di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada Jumat 20 April 2023 kemarin. Pantauan Tribunnews.com di lokasi, Prabowo Subianto seusai melakukan pertemuan selama 2 jam bersama Caimin keluar dari kediaman menuju pekarangan rumah. Ia memulai konferensi pers bersama awak media dengan menjawab sejumlah isu. Pada akhir sesi, awak media pun bertanya perihal kapan mantan dan Danjen Kopassus tersebut mendeklarasikan calon presiden maupun calon wakil presiden dari Gerindra PKB. Setelah menjawab pertanyaan tersebut, Prabowo Subianto pun langsung berjoget diiringi tawa dan tepuk tangan elit Partai Gerindra dan PKB yang hadir. Bahkan Caimin ikut berpose di belakang Prabowo Subianto dengan senyum lebar. Sebelum itu, Prabowo sempat menyatakan Caimin juga masuk ke dalam kriteria yang layak menjadi cawapres. Selain itu, Prabowo pun mengungkit bahwa Caimin dan dirinya tak mau menjadi kutu loncat mengenai koalisi. Hal tersebut pun mengundang tawa sejumlah elit Gerindra dan PKB. Sementara itu, Caimin pun menyatakan bahwa pihaknya solid berkoalisi dengan Partai Gerindra. Pihaknya ingin membangun komitmen semangat kerjasama kepentingan Indonesia ke depan. Setelah selesai berbincang empat mata, Prabowo Subianto membeberkan jikalau dirinya dan Caimin saling memberikan perkembangan informasi dalam rangka menyongsong pemilu 2024. Prabowo juga menegaskan koalisi Gerindra PKB sepakat ikhlas dan tulus dan berbakti kepada rakyat. Prabowo menjelaskan dirinya dan Caimin memanfaatkan pertemuan tersebut semaksimal mungkin. Pasalnya mereka berdua sudah tak berjumpa selama 2 minggu. Prabowo menilai bagi pasangan sahabat sejati, 2 minggu adalah waktu yang cukup lama. Karena kita sudah cukup lama nggak jumpa ya. Ada 2 minggu. Kalau untuk kawan sejati itu 2 minggu lama nggak ketemu. Jadi kita update perkembangan dan saling menyampaikan pikiran-pikiran, dan kesimpulannya kita sangat solid, kita sangat optimis karena kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya kita ingin berbakti kepada
di channel YouTube Tribunnews.